Hai, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang metodologi pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah pengertiannya. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari pengembangan sistem akuntansi menurut Mulyadi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, penyajian, ketepatan, maupun struktur informasinya. 3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Yang keempat, untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Yang ketiga adalah tahapan pengembangan sistem akuntansi. Tahapan pengembangan sistem akuntansi dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah analisis sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap. 1. Analisis pendahuluan, yaitu analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. 2. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yaitu pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan 1. Alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. 2. Pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. 3. Batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. 4. Identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. 5. Identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan analisis sistem. 6. Daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk pengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang ketiga, pelaksanaan analisis sistem, yaitu pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Contoh langkah yang dilakukan oleh analisis sistem dalam melakukan analisis sistem. 1. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. 2. Menganalisis transaksi. 3. Mempelajari catatan pertama atau jurnal. 4. Mempelajari catatan terakhir atau buku besar dan buku pembantu. 5. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Keempat, isi laporan hasil analisis sistem, yaitu 1. Pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. 2. Daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem. 3. Suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. 4. Suatu pernyataan tentang asumsi yang penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. 5. Suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru. 6. Rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Kedua, desain sistem. Tahap desain sistem dapat dibagi menjadi 6 tahap, yaitu 1. Desain sistem secara garis besar. 2. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. 3. Evaluasi sistem. 4. Penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. 5. Desain sistem secara rinci. 6. Penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Yang ketiga adalah implementasi sistem. Hal-hal yang diperhatikan dalam tahap implementasi sistem adalah persiapan implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan karyawan, dan konversi sistem.
Terdapat 4 pilihan utama pendekatan konversi sistem, yaitu konversi langsung, konversi paralel, konversi modular, dan konversi phase-in. Dalam setiap tahapan pengembangan sistem, analisis sistem menghasilkan dokumen tertulis yang menyajikan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem. Tahap analisis sistem menghasilkan dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem dan laporan hasil analisis sistem. Tahap desain sistem menghasilkan dokumen usulan desain sistem secara garis besar, laporan final desain sistem secara garis besar, dan laporan final desain secara rinci. Tahap implementasi sistem menghasilkan laporan final implementasi sistem. Yang keempat adalah teknik dokumentasi sistem. Sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dapat dokumentasikan dalam bentuk narasi, bagan alir, diagram, dan lain-lain untuk memudahkan penjelasan sistem informasi tersebut. Teknik dokumentasi sistem yang dibahas adalah bagan alir data atau data flow diagram dan bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagan alir data dan bagan alir dokumen, analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. Yang kelima adalah bagan alir data. Bagan alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengelola data dalam suatu sistem. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir data yang dapat kita lihat gambarnya adalah proses, aliran, penghubung, tempat penyimpanan data atau arsip, sumber atau tujuan data, dan masukan atau keluaran. Keenam, bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen atau informasi antar bagian di dalam organisasi. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir dokumen antara lain 1. Simbol dokumen, yaitu untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi, contoh faktur penjualan. Kedua, simbol dokumen dan tembusannya, yaitu untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Yang ketiga, simbol berbagai dokumen, yaitu untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan di dalam satu paket. Yang keempat, simbol catatan, yaitu untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir, contoh jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Yang kelima, simbol penghubung pada halaman yang sama, yaitu untuk menggambarkan bagan alir. Arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang keenam, simbol akhir arus dokumen, yaitu untuk mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor. Ketujuh, simbol awal arus dokumen, yaitu awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung dalam halaman yang sama yang bernomor seperti yang tercantum dalam simbol tersebut. Kedelapan, simbol penghubung pada halaman yang berbeda, yaitu jika untuk menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi diperlukan dari satu halaman. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu bagan dengan bagan lainnya. 9. Simbol kegiatan manual, yaitu untuk menggambarkan kegiatan manual, contohnya menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan kritikal lainnya. Ke-10, simbol keterangan atau komentar, yaitu untuk memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. 11. Simbol arsip sementara, yaitu 1. Untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara. Artinya, dokumen ini akan diambil kembali untuk keperluan pengolahan lebih lanjut, seperti lemari arsip dan kotak arsip. Kedua, untuk menunjukkan urutan pengarsipan. Dokumen ini digunakan sebagai simbol A menurut abjad, N menurut nomor urut, dan T menurut tanggal. Ke-12, simbol arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. 13. Simbol online komputer proses.
Simbol ini menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online. Nama program ini ditulis di dalam simbol. 14. Simbol keying, yaitu untuk menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. 15. Simbol pita magnetik, yaitu menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Nama arsip ditulis dalam simbol. 16. Simbol online stroke, yaitu menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online atau di dalam memori komputer. 17. Simbol keputusan, yaitu satu untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. 2. Keputusan yang dibuat ditulis di dalam simbol. 18. Simbol garis alir, yaitu satu menggambarkan arah proses pengolahan data. 2. Anak panah tidak digambarkan jika arah arus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, anak panah perlu dicantumkan. 19. Simbol persimpangan garis alir, yaitu jika dua garis alir bersimpangan untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat pada persimpangan kedua garis. 20. Simbol pertemuan garis alir, yaitu digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. 21. Simbol mulai atau berakhir, yaitu untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. 22. Simbol masuk ke sistem, yaitu karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. 23. Simbol keluar ke sistem lain, yaitu karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Demikianlah teori tentang metodologi pengembangan sistem informasi yang saya sampaikan. Jika ada tutur kata atau kesalahan yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.